Kamera on, mic on, action. Selamat siang Ibu. Siang. Dengan siapa? Mohon dijelasin dulu perkenalan dari Ibu sendiri. Ya, nama saya Maya Puspa. Asli dari Desa Perbawati. Ibu sejauh ini untuk Maya Wortel ini bisa dijelaskan dong Bu, apa sih yang ditawarin dari tempat ini tuh? Iya. Terima kasih. Untuk Maya Wortel itu kan nama ini ya, kebun, karena memang kita dominan ke banyak tanamannya wortel, dan memang kita lebih utama itu. Jadi beberapa teman Maya Wortel itu sebetulnya lebih mewakili tanaman yang ada di kebun Maya Wortel, jadi bukan hanya wortel. Oh, berarti beberapa tanaman atau tumbuhan gitu Bu? Betul. Jadi ada tanaman hias, Iya. tanaman hias itu tanaman pot, semacam anthurium, sansevieria, philo, itu tanaman hiasnya. Ada juga tanaman hidroponik yang kita saat ini menanam seledri sama lettuce, sawi itu. Kalau untuk yang di sini sendiri ada berapa jumlah macamnya Ibu? Jenis tanamannya Jenis tanamannya. banyak ya, ada nggak kurang dari 7 tanaman. 7 tanaman. Sayurannya Kalau misalkan tanaman hiasnya itu tanaman lebih banyak hiasnya lagi. lebih banyak, lebih dari 30. Tanaman buah juga ada, jeruk, alpukat. Nah, tujuan dari tanaman tadi itu untuk apa sih Bu? Iya, betul. Jadi karena hobi ya, saya jadi utamanya petani, sebetulnya sama teman-teman yang lain petani. Tapi di sini Maya Wortel ini ingin memberikan lebih beragam ya. Jadi petani itu tidak hanya berkebun, masuk pagi, pulang sore atau siang. Tapi di Maya Wortel ternyata kita bisa selain bisa petik sayurannya yang bisa siap dipanen, bisa juga menjual bibit-bibit tanaman. Tanaman sayurnya ada, tanaman buahnya juga ada. Jadi pengunjung juga boleh untuk datang atau memetik yang memang sudah yang kita siapkan. Nah, berarti dibuka untuk umum ya Bu? Ya, jadi tujuannya Maya Wortel itu untuk masyarakat juga, untuk tamu-tamu yang di luar kota atau sekitarnya. Jadi bisa untuk belajar atau edukasi cara menanamnya, bukan hanya menjual ya, tapi lebih ke belajar juga. Gimana sih cara menanam sayuran atau pupuk yang baik. Maya Wortel tuh hadir sejak kapan sih Bu? Ya, kalau untuk Maya Wortel alhamdulillah. Kalau untuk kebunnya sih sudah lama. Jadi sudah tahun 2010 udah berjalan. Tapi kita itu hanya bertani khusus ya. Dengan sebelum Covid 2018 ini ternyata kita kerjasama Maya Wortel ini lebih ke pihak-pihak dari dinas, lebih ke rumah sakit, ada juga yang pesantren. Nah itu 2018 itu kita kerjasama, jadi menciptakan pasar tani. Oh iya, 2018 itu? Iya, sebelum Covid ya. Nah sejak ada kejadian Covid itu malah kita jadi nambah teman. Ternyata petik sendiri lebih seru dan sayuran-sayuran sini lebih segar-segar. Nah itu, akhirnya buat saya pribadi nambah semangat. Ternyata pas saat ada musibah itu kita malah banyak teman. Malah tambah ada ramai lah ya, Iya, orang. iya betul. Ibu aku penasaran nih sama Maya Wortel ini. Ada punya nama filosofi tersendiri gak sih Bu? Apa itu Maya dan Wortel? Ya. Masa unik gitu. Saya pribadi juga sebetulnya di luar ini ya, karena tadi contoh soal saya lebih ke utamakan tanam wortel. Jadi tanaman wortel kita awal tuh lebih dari 3 hektar ya tanam wortel. Terus rutin. Nah, sebetulnya sepele dengan ada teman yang mau datang berkunjung ke rumah. Nah, dia menanyakan alamatnya di mana. Kita belum punya nama ya. Lang nama atau bapak nama belum ada itu. Oh, saat itu belum. Iya. Nah akhirnya saya gimana caranya teman kalau untuk datang tuh bisa nama kebunnya apa sih gitu. Nah saya akhirnya berunding sama keluarga gimana nih namanya mau dikasih nama apa gitu kan. Sini rata-rata Pondok Halimun gitu ya, Bukit Halimun, ada Pondok Halimun gitu. Nah dibikinkanlah sama orang tua saya tuh ya, dari
Pas saya baca ternyata langsung maya wortel. Kenapa maya wortel kata aku? Ya itu kan lebih ke kamu yang ditanam. Jadi semudah itu sebetulnya. Yang kita tanam banyak wortel dan orang juga tahu, orang pasar atau yang di sekitar mau wortel kemana, ya itu di atas. Ya udah, yang nggak usah susah-susah katanya, namanya bikinlah maya wortel. Jadi singkat itu, tidak ada secara apa sih yang ininya gitu. Tapi terasa ya memang wortel ini kan memang sayuran yang sangat dibutuhkan. Kalau untuk pengunjungnya sendiri, Ibu, itu masih orang-orang terdekat atau udah mulai ada mungkin siswa yang datang ke sini dan lain sebagainya, itu kurang lebih kayak gimana, Ibu? Boleh diceritakan? Alhamdulillah ya, dengan berjalan waktu, sebelum-sebelumnya juga memang sebelum pada Bayo Wortel kita sudah menerima kunjungan dari sekolah, edukasi gitu. Jadi mereka kenapa seperti itu? Karena satu, fasilitas kitanya tempat kitanya benar strategis di area jalur wisata ya. Jadi itu yang deket jalan, pinggir jalan. Jadi lebih ke buat saya menciptakan edukasi itu dengan sendirinya. Dengan ada teman-teman bisa gak berkunjung atau bisa gak petik sayurannya, karena mereka melihat mereka lewat di depan rumah kita udah kelihatan kan sayuran kita berhamparan. Nah itulah memancing. Jadi alhamdulillah dari situ mulailah edukasi cuman saya pribadi kan dari harga berapa ininya paket 10.000. Kita paket 10.000 per anak. Untuk nilai yang Ibu sendiri ingin tanamkan tuh apa sih, Bu? Biar mungkin para pengunjung juga merasakan bertani sendiri atau meningkatkan rasa ingin bertani, atau gimana sih, Bu, dari Ibu sendiri? Sebetulnya saya pribadi juga bahagia, senang, karena ternyata pengalaman saya yang saya cobakan dipraktekkan secara langsung di lapangan, ternyata seperti ini ya. Jadi pengalamannya seperti kalau 2000 tahun 1907, kalau ngomong ke sinanya lebih ke inilah ya, saya sekolah suka sering lewat Cianjur gitu. Jadi karena pinggir jalan suka ngeliat di pinggir jalan petani, suka aduh enak banget ya jadi petani, mesti di kebun gitu. Nah di situ udah tertanam bahwa kalau jadi petani kayak seru gitu. Nah akhirnya saya pas saat saya di posisi dapat tempat di sini, nah mulai karena tempat kita juga sama area wisata tadi, sering lewat bis atau apa. Nah ya akhirnya teringat kayaknya lebih seru ya kalau petik sendiri gitu kan, dibikin tamu kunjungan. Nah ada beberapa dari rekan-rekan yang dekat, boleh gak gini nih, dari mulut ke mulut akhirnya terus seru ya. Disimpulkan akhirnya dari anak kecil sampai dewasa, sampai pun yang udah berumur lansia, pas saat mereka ikut panen itu jauh lebih seru. Nah saya bilang ke teman-teman, ternyata kalau mereka memetik di sekitar kan tidak boleh, karena kerusakannya perusakan tanaman itu sangat rentan kalau udah pengunjung yang metik, maupun harganya berapapun itu udah pasti rusak atau dikasih aturan. Satu, tidak boleh metik sembarangan. Dua, metik yang sudah cukup umurnya atau yang ya itu syarat-syarat, tapi tetap nggak bisa, pasti ada kerusakan. Contoh soal wortel, pas saat mereka cabut, walaupun kita kan nanamnya manual semua, jadi ada yang kecil masukin lagi, kurang puas masuk ini lagi gitu kan. Jadi di situ resiko-resiko, makanya oh iya, tapi pas saat mereka tahu itu tanamannya bisa dipetik, itu kepuasan tersendiri. Nah itu yang saya tanya, dibilang kalau untuk dari sekian orang 70% bahagia metik hasil yang mereka di kebun. Yang kadang ada beberapa tamu, saya itu udah umur segini baru tahu tanaman wortel seperti ini. Nah itu kan kita kadang bangga ya, oh sampai seperti itu ya, dia tahu tanaman wortel tuh bisa setiap hari dibikin sup, bakwan apa. Tapi pas saat nyabut mereka ada beberapa yang belum tahu tanamannya. Nah buat saya, oh berarti nggak salah gitu yang saya ini kan, kebahagiaan yang saya ini, tapi sama mereka juga seneng gitu. Di situ saya. Jadi responnya baik ya, Ibu, baik, sangat baik. Dari orang-orang yang pertama kali mencoba nih di Maya Wortel. Betul. Sejauh ini Bu, di Maya Wortel ini kan tadi ada beberapa tanaman dan tumbuhan ya, mungkin banyak.
berapa sih Bu, berapa untuk luas tanah ini di sini? Kalau untuk luas kita tidak luas seperti yang awal-awal buka. Jadi kita malah udah menyusut ya. Kalau awal buka kan sampai 3 hektar gitu. Sekarang kita buka yang percisan 5.000 meter yang khusus untuk edukasi. Setengah hektar. Tapi kalau untuk luas satunya lagi kita ada itu yang tanaman buah yang di blok tanah PTPN. Nah ibu untuk tadi juga kan Hektar dibagi ya Bu, berarti ada yang memang untuk edukasi beberapa hektar untuk edukasi, beberapa lagi memang untuk penjualan seperti Betul, itu. betul. Nah untuk tantangannya sendiri Bu, kalau untuk edukasi itu kan berarti tadi mungkin ada beberapa resiko ya, itu ibu bagaimana Bu untuk tantangannya sendiri? Untuk edukasi ya. Iya. Untuk edukasi itu sebetulnya nggak ada resiko yang kita ini kan karena sudah masuk tiket paket. Jadi apapun itu kita sudah siapkan blok mana yang mereka akan dipanen. Resikonya paling apa yang saat ini saya belum, karena kita sudah menyiapkan lokasi yang untuk kurang lebih 400 meter persegi ini untuk kunjungan dari 100 anak. Mereka dari menanam, panen, metik hasil ininya. Nah itu udah kita siapkan walaupun maaf paritnya diinjek atau mereka nyabutnya sembarangan, tapi kita udah siapkan dengan angka sekian satu anak 30.000 bisa bawa pulang sayuran, bibit dan belajar menanam. Jadi resikonya tidak ada sih sebetulnya. Karena kebersamaan dibantu sama guru-gurunya. Dan hal-hal itu udah dioperasionalkan gitu ya Bu, sudah Ya. diperhitungkan. Betul. Sejauh ini Bu, aku tuh kadang suka lah dengan suasana kayak gini. Berarti kalau misalkan suasana kayak gini tuh ibu yang menghasilkan sendiri ya, atau karena memang keinginan ibu dari ibu? Ya saat ini sih sebetulnya ada kalau ide Ya. sebetulnya memang tadi dari awal hobi, terus kita tanamkan, terapkan, laksanakan, terus kita karena hobi itu jadi menghasilkan. Nah ide-ide itu mulai kan. Nah salah satunya dari pengunjung aku pengen ini. Nah kita saring lagi apa sih yang kemampuan kita buat kemampuannya kita nih bisa gak sih memberikan yang terbaik gitu. Nah saat ini kan aku masih jauh, jadi masih jauh karena memang pure kita tuh di lapangan ya petani. Jadi kalau dibanding teman-teman yang suka saat ini banyak kadang suka gini wisata Mayaworte gitu, ada apa fasilitasnya kan belum ada sebetulnya. Contoh soal kecil ya dari toiletnya, dari kebersihannya masih jauh. Cuma kita lebih utamakan perkebunannya, pertaniannya. Jadi itu yang maaf secara ini kan tanah ya, semua tidak ada di aspal atau tidak di peluru. Jadi kita pure tanah. Nah di situ kan fasilitas itu belum ada sebetulnya. Tapi karena tadi kita keterbukaan ke pengunjung, kita apa adanya seperti ini, temanya seperti ini. Nah mereka alhamdulillah sampai saat ini masih berminat, masih berjalan, tapi masih jauh lah intinya gitu. Kalau untuk kedepannya sendiri Ibu ada minat untuk mengembangkan lebih jauh lagi nggak sih Bu? Kalau tadi Ibu sampaikan kan memang sudah banyak nih ide-ide dari pengunjung juga. Kira-kira itu akan Ibu coba realisasikan atau bagaimana Bu? Ya sebetulnya tadi aku bilang ide itu sudah banyak ya. Ide itu udah banyak, mau A, B, C. Tapi kita kan di sini ada beberapa yang memang persyaratan-persyaratan yang harus kita patuhi. Dan saya pribadi juga kan ini lokasinya bukan saya pribadi ya yang punyanya. Jadi izin-izin itu kan harus kita ikutin. Nah untuk pertanian atau perkebunan kita masih alhamdulillah masih aman. Dan kalau untuk dibuat yang tapi sebetulnya sih dari sejak kita berdiri ini memang tidak ada perubahan. Contoh dari tanamannya tetap wortel tidak putus-putus, dan tanaman yang lainnya bunga pohonnya masih, yang malah jauh ada beberapa teman juga kita kan ada ini saya punya ini bisa ditaruh di sini, contoh soal kursi saya punya ini. Nah itu kadang suka dari teman-teman ada juga
Ya buat aku sebetulnya kalau tempat ya sudah bagus yang sekarang, walaupun seperti ini gitu ya, dibandingin sebelumnya kan masih pakai plastik seperti ini gitu di tengah kebun. Jadi buat aku sebetulnya ya tadi, kalau mau mengembangkan banyak yang mau kerjasama, adalah beberapa, tapi kan kita balik lagi, jangan merubah konsep yang ada gitu. Pendirian ibunya ya. Ya, Ya. satu, terus kedua, walaupun ini kedepannya harap satu lah, pengennya lebih rapi dan bersih gitu. Berarti harapan ibu ke depannya untuk Maya Wortel itu bersih dan rapi. Ya, karena kalau ditata, contoh soal tanaman tanaman kan sekarang di mana aja blok gitu aja ya naruhnya, penempatannya, jadi mau ditata gitu, lebih ditata. Oh ini tanaman hiasnya di sini, jadi pas saat ada pengunjung yang masuk atau menanyakan ini bunga dijual gak, karena kita belum ada petunjuk yang jelas gitu, ini di harga berapa gitu kan, contoh soal itu. Nah ini yang hidroponiknya tanaman apa, itu belum ada, kita kasih nama. Jadi kan lebih rapi, jadi pas saat ada pengunjung membludak tetap harus nyari-nyari atau kita bicaranya lebih ke, nah itu yang belum diterapkan, jadi masih alami banget. Kalau untuk kunjungan sendiri Bu, biasanya puncak kunjungan itu ada di bulan-bulan apa sih Bu? Waktu-waktu tertentu atau gimana Bu? Kalau untuk puncak kita nggak punya ya gelombang-gelombang seperti itu, tidak ada. Jadi tetap paling yang berjalannya tadi lebih ke edukasi, paling pas saat bulan-bulan Februari. Kadang kan tergantung dari pihak sekolah, kita tidak bisa, kadang ada bulan Februari, bulan November gitu. Nah ada beberapa yang mereka mau datang, oh ini kita ada 200 anak, wah ini kan banyak banget ya. Pas saat kita hari 8, satu Pak, bisa sebetulnya, tapi ternyata fasilitas di sini kadang yang mereka kurang nyaman, dari panennya, takutnya belum baik, padahal kalau kita sih siap-siap aja, cuman atau tempat-tempat duduknya pas saat kita curah hujan tinggi, mereka tidak ada untuk meneduh, dapat kan. Jadi kalau untuk tamu di atas 100 tuh kadang kita suka kesian, pernah gelar ya kalau cuacanya lagi bagus ya di depan gitu, cuman kan nggak enak ya. Balik lagi ke tadi, kita kadang memang berjalannya masih seperti itu, belum ada perubahan yang jauh, belum, masih ya gimana caranya, saya juga harus cari yang nyaman ya, yang nyaman, yang aman, supaya kita masih bisa berkarya. Kalau untuk kita mau langsung, oh ada nih, paling juga ini butuh berapa sih, ayo kita bangun. Saya juga hati-hati, ini dari mana nih gitu kan, ini ujung-ujungnya kemana gitu. Jangan sampai kalau rekan jadi pecah atau berteman jadi musuh. Tidak jadi musuh. Nah itu yang saya tidak mau ya. Jadi saya harus hati-hati, karena izin untuk kita di sini kan lebih ke tadi yang seperti ini, cuman bisa dipoles lagi lebih bersih. Ada harapan-harapan ke depannya nggak sih Bu mengenai wisata edukasi ini? Mungkin lebih banyak orang yang berkunjung nantinya, atau bagaimana untuk ke depannya dari Ibu sendiri pribadi? Kalau harapan saya sih sama, pertanian itu kan bahan pokok ya, tetap. Jadi kita sudah mengalami pertanian itu mau dikasih pas saat besok mau kiamat atau covid, penyakit yang dahsyat, pertanian tetap masih bisa aman, masih aman. Jadi saya harapannya ya yang saya kebunin, pertama yang punya lahannya masih memberikan lokasi itu utama. Kedua, kalau untuk pemasaran sih sebetulnya nggak susah, banyak ya teman-teman bantu, nggak sulit gitu maksudnya untuk pemasaran. Ya yang semangat kitanya utama, jangan sampai ya tadi tergiur dengan model, maaf kalau dibikin kafe-kafe yang itu kan dia hanya sekilas gitu. Saya lebih utamakan pertanian tetap, tapi yang jauh lebih rapi dan tadi bersih. Fasilitas nggak perlu banyak yang kita harus tapi lebih ke tempat aman untuk, kalau memang itu wisata kan kesannya wisata tuh lebih ke untuk menjamu teman-teman banyak ya. Berarti kan di dalamnya harus ada apa aja sih gitu. Ya, fasilitas. Betul, kadang saya pribadi juga kadang kalau ada mas wisata mewah tuh nggak pede gitu. Padahal Lebih ke percaya, lebih ke petani. Petani Maya Wortel. Wisata yang mungkin di bayangan orang-orang wisata tuh, oh
bakal ada gedungnya, bakal ada Ya, kafetarianya betul, gitu-gitu ya Bu. betul. Itu kalau ininya ya, Iya, mengartikannya. tagline-nya iya. Betul. Padahal kita sendiri fokusnya ke perkebunannya Iya, langsung. betul. Gimana sih cara orang-orang buat langsung turun ke kebun, bersatu sama tanah nih, langsung Betul. kotor-kotoran gitu-gitu ya Bu. Yang Untuk luas juga tidak harus luas sebetulnya. Kalau memang itu udah ditata rapi dan bisa difasilitasi dengan menangani dengan baik di dalamnya, yang penting ilmunya dong. Datang terus kita bisa menerangkan, diserap sama yang ini masuk, alhamdulillah itu tujuan saya. Jadi jauh lebih intinya perkembangannya pengen ini udah jauh berkembang sebetulnya, tapi tadi belum bersih. Fasilitas yang adanya contoh kan harus ada musola atau yang kamar mandi. iya kamar mandi utama, dan kita kan di sini tadi memang konsepnya petani tadi bertani tadi hanya menyiapkan untuk karyawan, jadi belum menyiapkan untuk yang tamu. Kalau tamu kan beda-beda ya dengan mereka yang sudah terbiasa di kota lari ke kebun. Nah itu yang saya belum pedenya di situ.